Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 5. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang. Sebelum itu, teman-teman kami akan menjelaskan apa itu perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang. Kata kerja bahasa Jepang mengalami banyak perubahan bentuk. Dari perubahan bentuk tersebut dapat dibuat berbagai makna kalimat dengan kata yang mengikutinya. Kali ini kita akan membahas beberapa perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang dalam tingkatan dasar atau Newmon, serta penggunaannya. Sebelum itu kita kenali dulu kelompok kata kerja dalam bahasa Jepang. 1. Kata kerja kelompok 1. Kata kerja ini dalam bentuk mas berakhiran dengan bunyi i. Contoh, iimas, kaimas, tachimas, dan lain-lain. 2. Kata kerja kelompok 2. Kata kerja ini dalam bentuk mas berakhiran dengan bunyi e, namun ada beberapa pengecualian yang berakhiran dengan i. Contoh tabemas, mimas, dan lain-lain. 3. Kata kerja kelompok 3. Kelompok ini merupakan shimas. Kata benda yang menunjukkan aksi ditambahkan shimas dan kimas. Contoh benkyou shimas, renshu shimas, dan tentu saja kimas. Selanjutnya kita akan masuk ke perubahan yang pertama, yaitu bentuk mas. Bentuk ini sudah disebutkan tadi di kelompok kata kerja, namun masih belum jelas penggunaannya kan. Bentuk mas ini merupakan bentuk sopan dan digunakan secara luas dalam pembicaraan. Kita akan memakai bentuk ini sebagai bentuk dasar sebelum perubahan kata kerja selama video ini. Contoh pemakaiannya. Dalam kalimat, contoh yang pertama yaitu ada manggao yomimasu. Kemudian yang kedua ada gemuo sukurimasu. Kemudian selanjutnya ada kata kerja. Kata kerja itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kata kerja baik kelompok pertama, ada kata kerja kelompok kedua, dan ada kata kerja kelompok ketiga. Di sini ada kata kerja kelompok pertama yaitu ada imas, kakimas, hanashimas, machimas, yobimas, yomimas, kirimas, oyogimas. Kemudian ada kata kerja kelompok kedua. Itu ada tabemas, oboemas, karimas. Kemudian ada kata kerja kelompok 3 yaitu shimas, benkyoshimas, kimas. Nah, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu perubahan bentuk T. Yang dimana bentuk T ini berfungsi sebagai bentuk konjugasi atau bentuk sambung untuk ditingkatkan Newmon, atau awal bentuk T biasanya disambung dengan kudasai yang menunjukkan perintah atau permintaan, dan imas yang menunjukkan aksi yang sedang berlangsung. Contoh pemakaiannya yaitu ashita kagae o motte kudasai, atau kodomo ga nette imasu dan mousuku shiken desu kara junbi shite kudasai. Lalu kita masuk ke kata kerja kelompok pertama, yaitu bunyi i mengalami beberapa perubahan. Untuk i, chi, dan ri, maka akan diganti dengan bunyi te. Atau contohnya imas, yaitu berarti ite. Machimas berarti mate. Dan kirimas menjadi kite. Lalu ada juga bunyi mi, bi, ni, diganti dengan bunyi nde. Yang pertama ada yomimas, menjadi yonde, yobimas menjadi yonde, dan sinimas menjadi sinde. Lalu ada bunyi ki yang diganti dengan bunyi ite, yang dimana ada kakimas menjadi kaite, dengan pengecualian untuk ikimas menjadi ite. Lalu juga ada bunyi gi diganti menjadi ide. Contohnya yaitu oyogimas menjadi oyoide. Lalu bentuk shi dibubuhkan menjadi te, yaitu hanashimas menjadi hanashite. Lalu kita masuk ke perubahan bentuk dari kata kerja kedua. Dalam perubahan kata kerja kedua ini, mas yang ada di belakang kata kerja tinggal diganti dengan te. Misalnya, tabemas menjadi tabete, mas menjadi sirebete, okimas menjadi okite. Dan kata kerja kelompok ketiga dibuka menjadi bunyi te. Misal, simas menjadi shite, rensusimas menjadi rensusite, dan kimas menjadi kite. Di sini kita akan menyajikan cara cepat untuk menghafal bentuk te ini. Ichirite, mibininde, kite, kide, ikimasu ite, kimasu kite, shimasu shite, shishite. Sekarang kita masuk ke perubahan kata kerja dalam bentuk nai. Bentuk nai ini lebih mudah diingat sebagai bentuk negatif. Contoh penggunaan dalam kalimatnya adalah kanji ga kakanai desu, kurai kara mienai desu, sensei wa konai desu ka. Kata kerja 1. Pada kata kerja kelompok 1, bunyi i dalam bentuk mas diganti menjadi a dan dibumbui dengan bentuk nai. Contohnya, imas menjadi iwanai, kakimas menjadi kakanai, hanashimas menjadi hanasanai, machimas menjadi matanai, yobimas menjadi yobanai, yomimas menjadi yomanai, kirimas menjadi kiranai, oyogimas menjadi oyoganai. Kata kerja kelompok 2. Pada kata kerja kelompok 2, kata kerja dibubuhkan nai. Contohnya, kikoemas menjadi koenai, kaemas menjadi kaenai, dan karimas menjadi karinai. Kata kerja 3. Pada kata kerja kelompok 3, shimas dibubuhkan nai, sedangkan untuk kimas mengalami perubahan menjadi konai. Contohnya, kanryoshimas menjadi kanryoshinai dan kimas menjadi konai.
Lalu kita masuk ke perubahan kata kerja dalam bentuk kamus. Seperti namanya, ini adalah bentuk kata kerja yang muncul di dalam kamus. Berakhiran dengan bunyi U. Dalam bentuk ini lebih cocok dipakai kepada lawan bicara yang sudah akrab atau kerabat dekat karena nadanya yang lebih kasual dan santai. Contoh penggunaan dalam kalimat Watashi mo iku, pantaberu, benkyou suru yote ga attan desu ka. Pada kata kerja kelompok 1, bunyi I dalam bentuk mas diganti menjadi U. Imas menjadi iu, kakimas menjadi kaku, hanashimas menjadi hanasu, machimas menjadi matsu, yobimas menjadi yobu, yomimas menjadi yomu, kirimas menjadi kiru, oyogimas menjadi oyogu. Pada kata kerja kelompok 2, kata kerja dibubuhi ru. Fuemas menjadi fueru, misemas menjadi miseru, dan okimas menjadi okiru. Pada kata kerja kelompok 3, bentuk kamus simas adalah suru, sedangkan kimas mengalami perubahan menjadi kuru. Contohnya adalah cui simas menjadi cui suru, dan kimas menjadi kuru. Lalu kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu perubahan bentuk kata ta. Nah, tadi kita kan sudah mengenal bentuk negatif, yaitu bentuk nai. Kalau yang ini bentuk masa lampau dalam bahasa Jepang. Bentuk lampau dalam bahasa Jepang ini disebut dengan bentuk ta. Contohnya, Okinawa ita koto ga arimasu. Sushi o tabeta koto ga arimasu ka? Mai bangho yondari benkyou shitarimasu. Perubahan bentuk ta ini hampir sama dengan perubahan bentuk te, yang dimana kelompok 1 ini bunyi i mengalami beberapa perubahan. Contohnya, bentuk ichiri menjadi ta, yaitu imas menjadi ita, machimas menjadi mata, kirimas menjadi kita. Lalu ada mi bini menjadi nda, yaitu yomimas menjadi yonda, yobimas menjadi yonda, sinimas menjadi sinda. Lalu perubahan bentuk ki menjadi ita. Di sini ada juga kakimas menjadi kaita, dengan pengecualian untuk ikimas menjadi ita. Oyogimas menjadi oyoita, hanashimas menjadi hanashita. Dalam perubahan kata kerja kedua, yaitu nagaremas menjadi nagareta, kiemas menjadi kieta, karimas menjadi karita. Dalam perubahan kelompok ketiga, yaitu simas menjadi sita, ryori simas menjadi ryosita, dan kimas menjadi kita. Nah, kita kan udah tahu 5 bentuk kata kerja di bahasa Jepang. Tahu tidak? Kita bisa mengkombinasikan 2 bentuk berbeda untuk membentuk makna kalimat yang lain loh. Berikut variasi perubahan bentuk kata kerja. 1, ada bentuk nai ditambah bentuk te. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah Toshokan de oki goe de hanasanai de kudasai. Lalu ada samai kara mado o akenai de kudasai. Lalu rekishi no kyukasho o wasurenai de kudasai. Lalu bentuk variasi yang kedua adalah bentuk nai ditambahkan bentuk ta. Contoh penggunaannya dalam kalimat Wasurenakatta keiken deshita. Lalu, kino benkyou shinakatta kara tensu ga waruku narimashita. Lalu ada senshū no party konakatta ka? Sekian pembelajaran dari kelompok kami. See you!